bentar. Sekarang kita akan menjawab tentang Isa Al-Masih. Ya, Pak Haji. Isa Al-Masih dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyelipnya, tetapi yang dibunuh dan yang diselipkan oleh orang yang diserupakan, betul? Ya betul sekali itu. Saya kalau artinya hafal Pak, tapi kalau Qurannya mohon maaf saya belum hafal. Sebenarnya Bapak baca, tapi karena Bapak tidak pernah melihat arti. Ya, selama ini hanya baca Arab tapi tidak pernah melihat arti. Atau jangan-jangan kalau saya bertanya tentang doa takbiratul ihram, Bapak hanya bisa baca dalam bahasa Arab, Bapak tidak tahu artinya. Ya, saya akui, ya betul. Betul kan? Doa dalam sholat kan selama ini hafalan kan? Ada sebagian yang dihafal karena mungkin sering rutin dikerjakan, tetapi ada juga yang memang hanya pas waktu mengikuti acara itu ya akhirnya nggak tahu artinya gitu. Iya, hafalan Pak Haji. Contohnya, doa takbiratul ihram saja. Allahu Akbar kabira. Itu mungkin Pak Haji tahu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Sudah nggak tahu lagi Pak Haji artinya apa kan? Tahu masih cuman kita kata-katanya hanya mungkin tidak Pak Haji kan tahu ya. Sedikit makrijal hurufnya salah. Artinya langsung lari kan? Kalau itu sih mungkin ada ulama yang mengkaitkan. Kalau saya kan cuma bacaan. Kalau itu salah mungkin dianggapnya maklum kita. Kita tinggalkanlah itu. Kita tinggalkan itu. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul. Sedangkan dalam Alkitab dia disalib. Boleh saya itu bertanya Yesus. Lagi? Sebentar, nanti Bapak cari tahu. Dari silsilah keluarga itu sudah sangat berbeda. Jadi sekalipun begitu, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Pak. Berarti kalau Isa bukan Yesus, lantas kenapa ada beberapa kisah yang serupa gitu? Itu terserah Bapak, karena iman Bapak akan jauh setelah Alkitab baru datang. Ya, terserah orang Bapak. Kenapa sama? Harusnya itu kami yang tanyakan. Dari mana kalian ambil kisah-kisah ini? Apakah kalian comot dari Alkitab misalnya? Boleh kan kami bertanya? Boleh. Nah, kenapa? Lalu diselewengkan Pak. Dari segi silsilah lahirnya di mana? Terus tentang penyalibannya, siapa yang diselibkan? Satupun Muslim tidak ada yang tahu. Satupun pemuka agama, tidak ada satupun pemuka agama Islam yang tahu mengenai siapa yang disalibkan itu. Hanya saya tahu, Pak. Asumsi Bapak itu, kalau Bapak tahu. Enggak asumsi, Pak. Asumsi Bapak itu, karena Al-Quran tidak pernah menulis. Betul, tetapi ada cerita dan riwayat. Saya cerita tidak mau dengar, Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Saya mau dengar, itu asumsi Bapak itu. Cerita, riwayat, itu asumsi, Pak. Sekarang pertanyaan saya saja satu ya. Satu saja sahabat Isa Al-Masih. Siapa namanya? Kaum Hawariyun. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube, dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media. Dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa klik tulisan warna merah, bertulisan subscribe YouTube channel. Gereja YouTube, hari ini saya mau membagikan kesaksian, maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Salam kenal
dari Kalimantan. Salam kenal Bang Ahmad. Ya, salam Silakan. kenal, Pak. Yang Bapak Halo? mau tanyakan apa? Iya, yang Bapak Iya, langsung aja, Bang. yang, Langsung aja, yang Bang. mau Langsung saya aja, Bapak tanyakan mau tanya. itu begini. Saya ini dulu ya apa? Kan kalau saya nyimak misalnya, mohon maaf kalau saya salah, minta dijelaskan. Di agama Islam kan Tuhan satu. Kalau ini sepengetahuan saya, di agama misalkan Kristen yang saya kenal itu 3, di agama Hindu lebih banyak, di agama Buddha kadang saya juga nggak tahu mana Tuhannya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan mengenai Tuhan di agama Kristen yang 3 menjadi satu itu gimana itu? Nah, coba minta dijelaskan gitu. Saya mau tanya soal Tritum kali ini. Kami Om. Iya. Mau dijelaskan silakan aja, Pak. Ya, tapi begini, siapa Ahmad ya, Pak Ahmad. Iya, iya. Kristen tidak pernah menuhankan 3 Tuhan, Pak. Jadi itu keliru ya. Jadi tidak ada di Alkitab tertulis ada 3 Tuhan, itu tidak ada. Yang ada adalah Allah yang esa. Nah, Allah yang esa ini memiliki firman dan roh, Pak. Gitu. Iya. Jadi tidak ada 3 Tuhan atau 3 Allah, itu tidak ada. Jadi Allah yang esa sesuai dengan ulangan 6 ayat 4 di kitab Torah, dan diulangi lagi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29, bahwa Tuhan itu esa, bukan 3, Pak. Esa itu artinya bukan satu secara numerik atau matematika, gitu ya. Satu di sini bukan satu kayak botol atau kayak batu gitu, atau seperti benda mati, bukan seperti itu. Tetapi Allah yang esa itu punya firman dan ada rohnya. Nah, Yesus itu adalah sang firman Allah itu yang diutus, nuzul menjadi manusia. Hidup di antara kita, Pak, di tahun pertama. Iya. Nah, jadi bukan ada 3 Tuhan, Pak, bukan. Nggak ada itu Kristen menyembah 3 Tuhan. Ya, cuman yang saya ketahui ini, maaf juga kalau salah. Ya. Jadi ketika ada nama misalnya Allah itu siapa, Allah itu gitu kan. Terus Ya. tadi firman yang nujul menjadi manusia itu kan berarti ada satu lagi ya kan. Nah, terus Firman ada Roh Kudus, berarti kan Ya. ada 3, katakanlah, mohon maaf, katakanlah misalnya Allah Bapa satu, terus firman yang menjadi manusia Yesus satu, Roh Kudus satu. Nah, saya itu gimana ya? Jadi, Kadang jadi ngebayangkannya artinya 3 itu mesti jadi seperti apa gitu, maksud saya itu. Begini. Itu bukan mengenai jumlah Allah, Pak. Itu adalah kebagaimanaan Allah. Makanya tadi saya jelaskan, dalam diri Allah yang esa itu ada firman dan rohnya. Jadi bukan berbicara tentang jumlah Allah. Allah ada 10, ada 3, ada 15, bukan seperti itu, Pak. Itu. Firman Allah dan roh Allah dengan Bapa sang sumber itu tidak bisa dipisahkan, Pak, tapi bisa dibedakan. Gitu. Jadi bukan mengenai jumlah. Sesuatu yang bersifat ilahi itu nggak bisa dijumlah, Pak. Bagaimana menjumlah sesuatu yang transcendence, tidak kelihatan? Nggak bisa dijumlah itu, Pak. Iya, maksudnya berarti kan dalam bentuk satu, cuman kenapa mesti, ya mohon maaf lah Ada kalau saya... kejamakan, ya satu, tetapi ada kejamakan, ya itulah asa. Begini, ketika firman menjadi manusia, Ya, posisi Allah itu di mana gitu? Allah itu sang sumber, Pak. Iya, maksudnya sang sumber berarti dia ada di atas, ya kan? Enggak, itu nggak bisa dipisah. Berarti Allah ya Allah, nggak bisa dipisah. Firman itu adalah Allah, Pak. firman adalah Allah, berarti katakanlah begini, Allah menjadi Allah gitu, terus menjadi manusia bukan. gitu. Bukan begitu. Jadi Gimana?
nggak bisa Bapak pisahkan. Oh, jadi kalau ketika Firman jadi manusia, berarti Allah, Bapak itu sang sumber itu ada di antah berantah nggak ketahuan, lalu rohnya ada di mana nggak ketahuan. Nggak begitu Pak. Itu namanya berarti ada 3 Tuhan. Gitu. Ini tidak seperti itu. Ada nggak cara yang sesederhana yang itulah saya kadang udah lama sekali. Bagaimana supaya mohon maaf akal pikiran saya yang katakanlah Oke, bodoh ini bisa oke. menerima itu gitu. Dalam diri Bapak itu ada roh Bapak, ada jiwa Bapak, dan ada tubuh Bapak. Tubuh Bapak itu Bapak juga bukan? Tubuh Jiwa Iya, jiwa Bapak itu Bapak juga bukan? jiwa saya Bapak juga kan? ya. Jiwa Bapak itu saya. Nah, tetapi ada 3 Bapak? Atau hanya ada 1 Ahmad atau 3 Ahmad? Cuman kan kalau kita bicara kepada manusia kan saya bisa masuk akalnya gini. Ketika jasad ditinggalkan roh, ya kan? Artinya ada 2 benda gitu. Oh, Jadi jasad itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika rohnya udah pergi gitu. Oh iya betul Pak, tetapi Allah itu bukan seperti itu. Allah itu kan roh. Nah Dalam maksud Kristen saya, Allah itu roh. maksud saya berarti nggak bisa dong artinya bahwa Tuhan yang maha luar biasa ini diasumsikan menjadi manusia, karena ketika dia jadi manusia kalau Bukan rohnya diasumsikan Pak. Ya. Bukan diasumsikan, diasumsikan. Ya Dia maksudnya mengutus. dicontohkan jadi manusia, lalu dia keluar rohnya, berarti kan ada 2 gitu kan? Bukan Pak. Dalam diri Allah Bapak jangan melogikakan Tuhan. Ya, Bapak otak Bapak yang kecil, otak kita yang kecil tidak mampu melogikakan Tuhan, Pak. Kalau Bapak melogikakan begitu seperti yang Bapak bilang, itu saya tidak bisa terima. Mana yang lebih Bapak bisa terima? Batu bisa menghapus dosa manusia, sementara dia tidak bisa berbuat apapun. Maksudnya gimana Pak? Batu yang gimana ya? Hajar Aswad bisa menghapus dosa manusia, sementara dia tidak bisa berbuat apapun. Kalau keyakinan Bahkan, kami, nah itu keyakinan kan? Ka'bah itu nggak bisa menghapus dosa, nggak bisa. Bukan Ka'bah, batu Hajar Aswad. Iya, batu Hajar Aswad pun tak bisa menghapus dosa kami, nggak bisa. Ah, berarti Bapak belum belajar. Bapak pelajari dulu. Enggak, Ya? bukan Bapak masalah itu. enggak, Bapak tidak belajar. Bapak pelajari dulu. Ada hadisnya. Bapak cari, ada banyak hadis. Hadisnya seperti apa Pak? Nah, Bapak carilah, ya. Bapak carilah. Berarti itu lain lagi lah ya. Bukan Ini- enggak lain. Bapak sebenarnya tahu itu. Enggak, saya ini kan tidak. Bapak mau tahu. memahami tentang Tuhan Bapak, bukan Nah, saya mau coba sekarang kita sama-sama memahami supaya otak kami pun bisa paham. Bagaimana mungkin benda mati bisa menghapus dosa manusia? Coba. Kalau itu kan Dan berarti itu Bapak sudah dan itu ya, semua manusia ingin datang ke sana. Berebutan ingin mencium. Nah Berebutan. ini loh. berarti Bapak salah paham. Loh, aduh, bisa saya tunjukkan Pak videonya? Karena kami pernah ke sana Pak. Pernah ke sana? Iya. Kami dalam rangka apa ke sana? Karena kami dalam melakukan ibadah haji. Iya. Ibadah yang dicontohkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Mbak. Di mana bukti Nabi Ibrahim pernah beribadah di situ? Karena yang meninggikan Ka'bah itu Enggak, tunjukkan adalah datanya Nabi tunjukkan. Ibrahim dengan Ismail. Tunjukkan datanya di mana? Di mana Ibrahim dan Ismail membangunkan datanya. Mohon maaf karena keterbatasan saya lagi di jalan, saya nggak bisa menunjukkan data. Bukan, ini bicara saja yang Bapak tahu gitu loh. Sebagaimana Pak Oli tadi sudah menjawab. Ya masa iman sendiri Anda tidak bisa melogikakan, Anda ingin melogikakan iman orang? Maksudnya iman gimana ya Pak? Iman yang saya imani gitu. Iya. Iya, saya mengimani Allah, makanya saya berbicara ini bukan tentang Bagaimana Anda mengimani Allah? kalau saya mengimani Allah itu, kenapa Allah saya imani? Karena keberadaan Allah itu ada dan sangat luar biasa. Tunjukkan di mana adanya Allah.
adanya Allah itu, kalau kita manusia disuruh untuk misalnya menunjukkan di mana Allah atau bisa melihat Enggak, Allah, tunjukkan tidak saja bisa. tunjukkan saja bagaimana cara Anda mengenal Allah itu ada. Bagaimana cara Anda mengenal Allah itu ada? Nah, cara saya mengenal Allah itu ada, saya mengenalnya itu dari ciptaannya yang maha luar biasa. Semua Tuhan kami juga bisa mengatakan hal yang sama. Agama apapun bisa juga mengatakan hal yang sama. Iya. Nah, Berarti oke untuk lah. satu itu sama, untuk sederhana. Untuk sesederhana ya, untuk sederhana ini. Iya, Kalau iya, begitu jawaban Anda, semua agama bisa menjawab seperti itu. Ya. Iya, iya. Apakah pernah Allah Anda memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada para nabi dan rasul? Allah tentu pasti menyatakan dirinya Di mana? kepada para nabi. Nah, Di ini mana? kalau mohon maaf, kalau nunjukkan ayatnya saya nggak bisa, cuman saya pernah baca Nah, di surat apa? bahwa di dalam Al-Quran Di surat apa? Allah berkata, ini hanya artinya aja ya Pak ya. Oke. Jadi berkata Allah apa? mengatakan, inilah aku Allah. Kepada Jadi siapa dia Al-Quran, berkata? nah itu mungkin bapak-bapak bisa ketik di Google gimana gitu kan, kalau saya nggak bisa gitu. Artinya Allah menyatakan bahwa ini aku Allah Tuhan kalian gitu. Jadi Tuhan kalian itu bukan kepada ibaratnya satu golongan, atau berarti kepada seluruh ciptaannya gitu. Itu ya. Ya, saya melihatnya bahwa Allah yang Bapak maksud pun mungkin menurut saya juga sama Allah yang saya yakini. Itu menurut Bapak itu. Iya, Itu menurut Bapak, saya. tidak menurut iman kami. Iman Ya. kami itu bukan berdasarkan apa kata Bapak. Iya, Iman kami itu berdasarkan apa yang tulis dalam Alkitab. Iya, betul. Jadi ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Oli tadi, Anda berasumsi bahwa Tuhan kami ada 3. Enggak seperti itu. Iya, Kesembahan. karena Kami gini, juga bisa karena- mengatakan hal yang sama kepada Bapak. Ketika bukan. Anda mengagumi sesuatu, itu juga bisa dikatakan kamu lagi menuhankan ini orang. Tapi bukan berarti orang ini Tuhan. Ya, Ya, ketika Anda menyanjung seseorang pribadi dengan sanjungan yang melebihi sanjungan Tuhan, secara tidak langsung Anda lagi menuhankan pribadi itu. memang nggak boleh mengkultuskan seseorang, Pak. Nah, tetapi itu terjadi kan dalam iman Anda. Kalau mengkultuskannya sekedar penghormatan mungkin bisa, tapi kalau mengkultuskan manusia untuk jadi sembahan sih kayaknya tidak, Pak. Ya, memang Anda tidak menyembah, tetapi mengkultuskan ya, memberikan penghormatan melebihi penghormatan yang Anda berikan kepada Tuhan. Tidak. Pak Haji izin, bisa tidak kalau kita Islam ini hanya mengakui Allah tanpa mengakui Muhammad? Jadi begini, kalau hanya mengakui Allah, kita kan tidak pernah tahu gimana mengakui Allah kecuali melalui jalannya. Ya, jalan kami ini melalui baginda Rasulullah. Mungkin seperti Hanya Muhammad. Kenapa tidak Nabi Musa, Pak? Kalau nabi-nabi di atas Nabi Muhammad, mohon maaf, karena kami lahir di zaman ubat Nabi Muhammad, jadi kami hanya mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa hanya nama Nabi Muhammad? Kenapa tidak nabi-nabi lainnya yang lebih hebat? Maksudnya kenapa apanya? Maksudnya gini, pertanyaannya Pak. Kenapa Kak, kalau kita ketika menyatakan untuk menjadi seorang Islam harus menggunakan nama Nabi Muhammad? Kenapa tidak Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi siapa? Kenapa harus nama itu? Itu yang saya tanyakan. Iya kan tadi sudah saya jelaskan, karena saya lahir di zaman Nabi Muhammad. Kalaulah saya lahir di zaman Nabi Nuh, Idris, ya mungkin saya akan mengikut apa yang menjadi suri toladan Nabi itu. Oke, kenapa tidak Nabi Abraham? Sedangkan kalian mengikuti milahnya Nabi Abraham. Iya tadi kan udah saya jawab, kalau saya lahir di zaman Nabi Abraham, tentu saya akan ikut milah Abraham. Tetapi karena saya lahir di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, akan ya ikuti. Kalau Nabi Muhammad misalnya lahirnya pada tahun berapa, Pak? Bapak lahirnya tahun berapa? Mila Ibrahim, bukan Mila Abraham. Iya, milah Iya. Ibrahim. iya. Jadi artinya semua nabi-nabi lain tidak ada gunanya, begitu? Bukan, jadi justru malah kami ini tidak dianggap beriman karena salah satu
sendi kami beriman itu adalah beriman kepada para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada yang dikatakan Isa Al-Masih yang mungkin menurut saudara kami adalah Yesus. Oh, Kami tidak, iman tidak, juga, Pak. tetapi Tidak, Pak. tidak sebagai Tuhan, tetapi hanya Tidak, sebagai Pak. nabi. Kami tidak mengenal Isa, Pak. Kami tidak mengenal Isa. Kami tidak mengenal Isa. Maaf. Isa dan Yesus itu beda, Pak. Mohon Sekarang maaf. saya mau tanya, di mana bedanya Isa dengan Yesus, Pak? Waduh, Oke. sangat banyak Misalnya, bapakku. Yesus, Bapak. saya jelaskan, mau dikasih tahu. Oke. Di dalam Al-Quran, Sama. Iya. Bang Pendi. oke. Di dalam Al-Quran, Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, betul? Walakin syubbiha lahu. Iya. Nah, apa artinya? Saya kurang tahu, Pak. Nah, Pak Haji kurang tahu. Itu kitab Bapak itu. Waduh. Maka ketika baca Al-Quran, Bapak baca arti supaya tahu. Coba diulang lagi, Pak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Benar, Itu saya kalau saya lebih baik jujur kalau saya katakan tidak tahu, tidak tahu. Tapi itu Kalau kitab Bapak. bapak lebih tahu, terima kasih bisa memberitahu saya. Nah, inilah yang terjadi pada saudara-saudara Bapak, pada orang Islam ya. Teman-teman Gimana Bapak, oknum-oknum tertentu paling suka menanyakan iman orang lain. Sementara imannya sendiri tidak dia ketahui. Pak, dari awal mohon maaf, Hanya saya tidak menanyakan Loh, tidak menanyakan Bapak, tentang keyakinan gini loh Bapak. Pak, Tidak. ketika Bapak bertanya tadi sama kita, Pak Oli sudah menjawab dan Bapak menyanggah itu artinya Bapak sudah menanyakan, bahkan mengkritisi, bukan lagi menanyakan, Bapak mengkritik iman kami. Ya, ketika Enggak. tadi Bapak sebentar, jangan Bapak bantah. Iya. Ya, ketika Pak Haji tadi menanyakan iman kami dan itu diingat dan itu dijawab, Bapak bantah tidak? Mohon maaf kalau saya mungkin asumsi Bapak membatas. Cuma saya ini hanya Bapak mengoreksi kan? Oh, menurut kami bukan begitu, menurut saya bukan begitu. bukan. Itu artinya Saya mengoreksi. tidak Oke, ada sekarang oke, turunkan aja. kualitas Oke, mengoreksi, bentar. Sekarang kita akan menjawab tentang Isa Al-Masih. Ya, Pak Haji. Isa Al-Masih dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, tetapi yang dibunuh dan yang disalibkan oleh orang yang diserupakan, betul? Ya betul sekali itu saya kalau artinya hafal Pak, tapi kalau Qurannya mohon maaf saya belum hafal. Sebenarnya Betul, Bapak betul. baca, tapi karena Bapak tidak pernah melihat arti. Ya, selama ini hanya baca Arab tapi tidak pernah melihat arti. Atau jangan-jangan kalau saya bertanya tentang doa takbiratul ihram, Bapak hanya bisa baca dalam bahasa Arab, Bapak tidak tahu artinya. Ya, saya akui, ya betul. Betul kan? Doa Ya. dalam sholat kan selama ini hafalan kan? Ada sebagian yang dihafal karena mungkin sering rutin dikerjakan, tetapi ada juga yang memang hanya pas waktu mengikuti acara itu ya akhirnya nggak tahu artinya gitu. Iya, hafalan Pak Haji. Contohnya doa takbiratul ihram saja. Allahu Akbar kabira. Itu mungkin Pak Haji tahu. Walhamdulillahi Ya, tahu. katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjatu wajhiya lilladzi. Sudah nggak tahu lagi Pak Haji artinya apa kan? Tahu ada masih cuman kita kata-katanya hanya Iya. mungkin Itu tidak Pak Haji kan, sesuai. Pak Haji kan tahu ya. Iya. Sedikit makrijal hurufnya salah. Artinya langsung lari kan? Kalau itu sih mungkin ada ulama yang mengganti. Kalau saya nah, kan itu cuma dia. bacaan. Kalau Itu dia. salah mungkin dianggapnya malu Oke, lah kita umat tinggalkan lah. lah. Oke, kita Iya, tinggalkanlah itu. Kita tinggalkan itu. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul. Sedangkan dalam Alkitab dia disalib. Ya. Boleh saya Itu bertanya Yesus. lagi? Bentar, Iya, sebentar. Nanti Bapak jadi tahu. Oke. Nah, dari silsilah keluarga itu sudah sangat berbeda. Mungkin Pak Uli nanti ataupun Bang Nabi Orang bisa jelaskan silsilah keluarga Isa Al-Masih Iya. antara Imran dan Harun itu jauh sekali berbedanya. Itu nggak masuk akal itu ya. Iya.
Nah, tetapi Isa Al-Masih derajatnya di dalam Al-Quran sangat tinggi. Dia dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah, Iya, terkemuka di dunia dan di akhirat. iya betul. Ya, sementara tidak ada yang terkemuka di akhirat kecuali Allah. Tapi Isa Al-Masih terkemuka di akhirat. Iya, Ya, dan di dalam Al-Quran juga digambarkan Isa Al-Masih hakim yang adil. Al-Quran di Ya. ayat yang lain juga mengatakan yang adil itu hanya Allah. iya, Tidak ada hakim yang adil selain Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih hakim yang adil. Ada berapa yang adil di sini? Itu belum lagi kalau kita melihat Isa Al-Masih lahir di mana, Yesus lahir di mana. Isa Al-Masih dikatakan kalimatullah, ruhullah. Isa Al-Masih dalam surah Ali Imran dikatakan kalam yang datang dari Allah, yang dikandung oleh rahim Maria. iya. Makanya derajatnya begitu tinggi. Jadi sekalipun begitu, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Pak. Berarti kalau Isa bukan Yesus, lantas kenapa ada beberapa kisah yang serupa gitu? Itu terserah Bapak, karena iman Bapak kan jauh setelah Alkitab baru datang. Ya, terserah orang Bapak. Kenapa Ya, kenapa sama? Harusnya itu kami yang tanyakan. Dari mana kalian ambil kisah-kisah ini? Apakah kalian comot dari Alkitab misalnya? Boleh kan kami bertanya? Boleh. Nah, kenapa? Lalu diselewengkan, Pak. Dari segi silsilah lahirnya di mana? Nah, terus tentang penyalibannya, siapa yang diselibkan? Satupun Muslim tidak ada yang tahu. Satupun pemuka agama, tidak ada satupun pemuka agama Islam yang tahu mengenai siapa yang disalibkan itu. Hanya Tapi saya tahu, Pak. Asumsi Bapak itu, kalau Bapak tahu. Enggak asumsi, Pak. Asumsi Bapak itu karena Al-Quran tidak pernah menulis. Betul, tetapi ada cerita dan riwayat. Saya cerita tidak mau dengar, Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Tidak mau dengar, itu asumsi Bapak itu. Cerita riwayat itu asumsi, Pak. Sekarang pertanyaan saya saja satu ya. Satu saja sahabat Isa Al-Masih. Siapa namanya? Kaum Hawariyun. Satu saja. Siapa namanya? Maksudnya dari versi Islam atau dari versi Nggak mungkin lain? saya tanya. Nggak mungkin saya tanya dari versi Kristen, karena Bapak bukan Kristen. Dari Islam lah, Pak. Isa Al-Masih kan adanya dalam Islam, dalam Kristen tidak ada Isa Al-Masih. Iya, kalau cerita tentang Isa Jangan Al-Masih, cerita. iya, Makanya saya bilang yang jangan ada di cerita. dalam Al-Quran, yang ada di dalam ini yang sepengetahuan saya, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu, ya mohon maaf, kalau ditanya soal temannya, ya saya tentu juga tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Karena tidak ditulis. Sehingga banyak orang bingung di sini. Akhirnya comot lagi Alkitab. Sementara di lain sisi Alkitab tidak diimani lagi. Berarti Tetapi sebentar, Pak. Tetapi Bapak berasumsi itu kalau Bapak Bukan. seolah-olah Muslim mencomot cerita itu dari Alkitab. Harus ada sekarang datanya dari mana juga, Bapak tahu? Bapak. Sekarang dari mana Bapak tahu bahwa Betul. yang disalibkan itulah sahabat Isa dan namanya itu Yudas misalnya ataupun siapa? Dari mana Bapak tahu? Oke. Yang kita cari saya pembuktian tahu itu gimana? justru dari Alkitab. Ah, berarti comot Alkitab kan? Berarti kan nyomot Alkitab kan? Coba dicomot dong dari Alkitab. Ya karena Alkitab yang menceritakan, Pak. Bapak beriman Di nggak kepada mana menceritakan? Coba kita mau kejar nih Bang Pendi. Di mana Oke. Alkitab Oke, menceritakan saya diam ya. yang disalib Mohon itu maaf. bukan Yesus? Cuman begini, kalau saya salah pun, karena ini kan paham dan keyakinan saya tidak mengoreksi keyakinan Bapak itu silakan. Kalau Bapak bertanya kenapa kamu bisa mengetahui bahwa yang disalib bukan Isa, ya kan? Karena begini, di dalam saya katakan dulu Al-Quran yang tadi pertama diucapkan Bapak-Bapak, bahwa Yesus itu menurut Al-Quran tidak disalibkan, itu dulu. Ya kan, Ya. bahwa Isa itu tidak disalibkan. Kan Ya. saya harus bertanya, kalau tidak disalibkan,
berarti siapa yang disalibkan, ya kan? Ya. Nah, ini baru Ya. satu poin aja. Kalaulah misalkan ini yang kedua, kalaulah benar Yesus yang disalibkan. Bukan kalau benar, Pak. Memang Alkitab mencatat ya. Iya, Alkitab iya, betul, mencatat. betul. Kalau Jadi benar, jangan lagi pakai kalau benar. Ya, Alkitab ya. mencatat. Mohon maaf. Ya, kalau Alkitab mencatat Kita tidak Yesus mau yang kita disalib. begini, Pak. Karena ketika kita berbicara, kita bukan berbicara Bapak dengan saya Ya, dan saya dengan Bapak, Bapak dengan Bang Nabirong, Bapak dengan Pak Oli, bukan. Kita berbicara dengan orang yang menonton 1.600. Ya, Jadi ya. kalau asumsi kita bicarakan, orang nanti menangkapnya apa yang Bapak katakan. Oke, Asumsi oke, Bapak. Jadi kita kalau di room saya, Pak, ulang. setiap orang yang Oke, berbicara saya itu ulang. harus ada pegangannya. Saya ikuti, betul memang saya ralat. Jadi kan kalau menurut Alkitab bahwa Yesuslah yang disalibkan. Nanti kan ada pertanyaan, kenapa Yesus yang disalibkan? Nah, saya jawab dulu yang dari versi saya yang Islam. Muslim ya, Pak. Ya, Versi Islam. ya. Kenapa bukan Isa yang disalibkan, kok malah sahabatnya gitu kan? Ya. Nah, pertama ada jaminan dari Allah Tuhan kami. Tentu kan saya harus percaya karena Allah yang punya jaminan yang mengatakan bukan Isa yang disalibkan tetapi diserupakan. Nah, kalau diserupakan boleh jadi kepada temannya. Nah, pasti temannya ini mungkin kok kenapa harus temannya, salah apa temannya harus diserupakan, harus menanggung disalib, salah apa dia? Ternyata yang saya temukan cerita itu ada di Alkitab. Ternyata ada salah satu temannya yang sangat yang berkhianat kepada Isa. Enggak, itu salah Bapak. Ya. Nah, ini kan Kalau persepsi saya, Pak. persepsi, ya. Begini, Ya. Pak. Ah. Sekarang coba Bapak kasih tahu kita semua, kenapalah Isa Al-Masih itu? Kita ini jangan campur aduk lah ya. Bapak Ya, ya. ketika ceritakan Isa Al-Masih, Bapak jangan campur Alkitab. Nah, Bapak nggak akan ketemu ini. Ya, Bapak jangan cari aman lah istilahnya ya. Bukan karena cerita Gini, yang saya Pak. dapat itu dari Alkitab, Pak. Dari itu saya Iya, dapat. tapi Bapak jangan hubungkan dengan Isa. Ya, tidak ada hubungannya itu ya. Nah, sekarang Bapak ceritakan kepada kami, kenapalah Isa ingin disalibkan? Kenapa Isa ini disalibkan? Ingin disalibkan. Saya malah mau bertanya, benarkah Isa ingin disalibkan? Saya tidak tahu karena Isa itu ada di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Bapak tunjukkan kepada kami kenapa Isa ingin disalibkan sehingga Allah tidak tega, ya, sehingga Allah menyerupai orang yang tidak bersalah menjadi salah. Enggak, Pak. Justru Islam kan Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa mereka itu menduga seolah-olah Isa itu disalibkan. Benar, ya, Padahal iya. tidak. Kenapa ingin disalibkan Isa itu? Kenapa? Itu pertanyaan yang salah, Pak. Nah, oke, kenapa? Lah, kok pertanyaan salah? Iya, karena Bapak menuduh seolah-olah Isa ingin disalibkan. Padahal sudah jelas Isa itu tidak ingin disalibkan dan Allah menyelamatkan. Maksudnya Kenapa orang Allah selamatkan? Yahudi- Kenapa Allah selamatkan orang dia? Yahudi kenapa menyalibkan Isa gitu loh? Kenapa Allah menyelamatkan Isa? Begini, Karena bukan itu, tadi bukan itu. Pertanyaan Bapak kan itu tadi kan? Bukan. Kenapa? Kan ini Isa ingin disalibkan, ya kan? Lalu Allah tidak mau Isa disalibkan. Allah menggantikan orang lain. Lalu orang itu tidak bersalah. Ini kan orang tidak bersalah ini. Lalu dibuatlah wajahnya, diserupakan wajahnya oleh Allah sehingga wajah orang ini mirip Isa Al-Masih. Kan begitu? Iya. Sehingga yang seharusnya Isa Al-Masih disalibkan, orang inilah yang disalibkan. Kan begitu? Oke lah, saya ikuti narasi Bapak. Jangan oke lah. Iya kan begitu, Kak. Bapak kan Begitu kan? Bernarasi Isa ingin disalibkan, tetapi Bukan. Allah menolong. Orang Yahudi dengan- kenapa orang Yahudi mau menyalibkan Isa? Itu maksud Fendi. Kenapa orang Yahudi ingin menyalibkan Isa? Tapi kan Bapak bilang sesuai dengan Al-Quran, bukan Isa yang disalibkan, tapi orang yang diserupakan dengan Isa, kan begitu? Betul. Nah, kenapa mau disalibkan? Apa kesalahan Isa itu sehingga orang Yahudi mau menyalibkan? Gitu, Mau menyalibkan? Paham Apa ya? kesalahan Isa? Fitnah aja, Pak.
Fitnah Apa apa? alasan dan tuntutannya gitu loh, Mas? Ya, orang-orang sejaman di zaman Nabi Isa itu memfitnah Isa. Kok memfitnah Isa? Apa yang difitnahkan memangnya? Isa lakukan apa sehingga dia difitnah? Kalau lakukan apanya, saya kurang tahu pasti. Lakukan apanya, tapi ini ada beberapa jawaban. Boleh saja Isa mengatakan bahwa di zaman itu kan ada Yahudi, ya kan? Yahudi itu sedang menunggu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bingung bapaknya. Datanglah seseorang yang bernama Nabi Isa mengatakan, akulah yang kalian tunggu. Tapi mungkin Yahudi tidak setuju, bukan kamu. Sehingga ya ini persepsi saya lah ya. Kalaupun salah ya nggak apa-apa. Artinya sehingga Nabi Isa itu difitnah dan ya hukumannya harus dibunuh. Nah, pada zaman waktu itu cara membunuh orangnya itu dengan disalib, begitu. Saya nggak dengar Nunggu dari suara. apa, Pak? Orang Yahudi itu nunggu apa, Pak, menurut Bapak? Sama seperti sekarang ini mereka di Yerusalem itu kan menunggu. Jangan kedatangan. Pak, jangan lari ke Yerusalem dulu. Sesuai dengan iman Bapak lah sekarang. Jangan lari-lari ke Israel dulu. Sesuai iman saya bahwa orang-orang Yahudi itu sedang menunggu katakanlah juru selamat, ya kan? Nah, sementara bahwa Isa itu datang ke situ. Pak, Yang Isa Al-Masih datang, Pak, bukan untuk menyelamatkan. Pak Haji, Isa Al-Masih datang digambarkan dalam hadis. Ya, Isa. Ya, penyelamatkannya itu adalah memberi pengajaran bahwa pertama mengatakan bahwa Tuhan kita itu Allah yang Esa. Gitu. Karena di zaman itu mungkin umat Yahudi ya tidak semuanya ada yang percaya kepada Allah yang Esa, mungkin ada yang percaya kepada yang lain. Bang Pendi nge-freeze. Suara saya kok hilang ya? Suara saya hilang ya? Ya, Gimana tadi bisa nge-lag, Mas. bisa dipahami? Nge-lag ya? Ini ada yang sepertinya ada yang Tadi report. nge-lag gitu. Ini sudah 2 kali nge-lag. Sepertinya ada yang mau report ini. Suara saya kedengaran? Pak Uli, Mana Birong? Jelas, Kedengaran, jelas. Jelas. Aman. Aman. Silakan Bisa Mana Birong. dilanjut, bisa dilanjut. Lanjut Bang, lanjut. Pak Haji, Itulah tadi bahwa umat Yahudi itu sedang menunggu-nunggu seseorang yang bisa menyelamatkan dengan pengajarannya. Maka Nabi Isa datang untuk memberikan pengajaran, memberitakan kabar gembira tentang bahwa Tuhan Allah itu Esa. Karena mungkin persepsi saya, Makanya, bahwa Pak, di zaman Yahudi itu mereka ada yang bertuhankan lain gitu. nggak ada orang bertuhankan lain, Pak. Justru abad yang ke-7 yang datang yang mempertuhankan lain. Zaman Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sebelum abad ke-7 itu tidak pernah menuhankan lain. Nah, sekarang tujuannya Isa datang ke Bani Dunia. Israel itu apa? Bukan ke Bani Israel, Isa Al-Masih datang ke orang Bapak. Mereka datang, Isa Al-Masih datang. Ya. Ada yang mengatakan nanti dia sholat subuh dia jadi makmum. Dari atas turun masa dia jadi makmum? Kan nggak masuk akal kan? Itu bagi saya nggak masuk akal itu. Harusnya dia jadi imam, bukan jadi makmum. Ini dia jadi makmum katanya. Kenapa tidak bisa masuk akal, Pak? Nggak masuk akal. Dia seorang nabi masa dia jadi makmum, kan itu nggak masuk akal itu. Maksudnya imamnya siapa, Pak? Imamnya saya tidak tahu. Ya berarti kalau gitu jangan Bapak berkomentar kalau Bapak tidak tahu imamnya. Itulah saya bilang saya tidak masuk akal. Seperti Bapak bilang tadi, di otak saya nggak masuk akal itu Tuhan kalian. Itu yang Pak Haji bilang tadi kan? Saya itu tidak masuk akalnya tuh begini loh, Pak. Enggak, jangan. Pak Haji tadi bilang kan, nggak masuk akal kan? Begitulah bagi saya. Ya, Isa Al-Masih nantinya turun untuk membunuh babi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Karena babi itu orang kami Sumatera pinter-pinter bunuh babi itu, kami orang Batak.
Ya. Oh, itu kan di Orang Nias itu Alkitab ada, pinter-pinter. Pak. Itu kan di Pinter- Alkitab kalimatnya Nggak ada. ada, Pak. Tidak ada di dalam Alkitab Nggak ada, Yesus Pak. datang bunuh babi, itu nggak ada. Gak Nggak ada. ada Pak. Ya, Nggak tidak ada. Bapak ini belajar di mana, Pak? Pak, Bapak ini zaman Bapak internet ya, campur Pak ya. aduk. Sebentar. Bapak belajar deh, Pak. Ah, Abangku sebentar, Bang. kasihan, Abang, Bapak. sebentar. Bang Nabiro, sebentar. Pauli, bentar, Pauli ya. Siap. Jadi saya sama Bang Nabirong Pak, santai, Pak, santai. Pak. santai, Ya, siap. santai. Saya sama Bang Nabirong pinter bunuh babi. Ah, ah. Jadi nggak perlu menunggu Isa Al-Masih harus bunuh babi. Ya. Isa Al-Masih datang digambarkan dalam hadis. Makanya saya bilang dari tadi, Pak, dari kemarin saya bilang, Pak Haji begini. Teman-teman dari Muslim sangat kritis terhadap iman orang, tetapi mereka tidak kritis terhadap imannya. Ditelan mentah-mentah apa yang diimani. Isa Al-Masih dari sana turun. Ada yang bilang Isa Al-Masih saat ini ada di langit keberapa saya lupa. Ada yang bilang Isa Al-Masih diangkat di sisi Allah. Itu kata Al-Quran memang ya, diangkat di sisi Allah. Ada yang bilang Isa Al-Masih di surga sekarang. Cuma yang membuat saya tidak masuk akal, dia kalau memang dia dari di surga, dia turun ke bumi untuk membunuh babi, itu kan yang masuk akal. Dia turun ke bumi di salah satu di saat sholat subuh, dia menjadi makmum bukan imam, bukan yang memimpin, dia dipimpin ketika sholat. Ini nabi ini loh, ini rasul yang sangat hebat nih. Dia Boleh masa saya dari jelaskan, Pak, menurut versi Islam? nanti. Nah, yang harus Bapak jelaskan, kenapa dia datang ke dunia ini untuk membunuh babi? Ah, boleh saya jelaskan, Pak? Mematahkan salib itu nggak masuk, benar-benar nggak masuk di otak saya itu. Saya capek Iya. pikir-pikir. Ya, Orang nggak Sumatera, apa-apa. orang Nias, orang Manado itu hebat-hebat bunuh babi. Papua, Iya. Maluku, Ambon, pokoknya kantong-kantong Kristen kami itu pinter-pinter bunuh babi. Iya, Patahkan salib segala macam, menghapus jizyah. Itu kan semuanya bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya di dunia ini, Iya. bisa lakukan. Iya. Begitu. Oke, baik. Tapi udahlah Pak, tidak usah lagi Bapak Bukan. jelaskan. Tidak perlu lagi Bapak Artinya jelaskan. Begini, kalau Bapak menjelaskan seperti itu, saya pun ingin menjelaskan. Bapak mau terima atau tidak itu kembali kepada urusan Bapak. Karena apapun yang menjadi cerita Bapak itu kan mau saya terima atau tidak kan menjadi urusan saya juga kan, Pak. Ya kan? Jadi begini, Pak. Kalau menurut versi kami Islam, kenapa Nabi Isa turun, terus kata Bapak, kenapa jadi makmum, kok tidak jadi imam di waktu sholat subuh? Ya, jawaban sederhana, ketika sholat subuh, sesudah dimulai kan imam adalah imamnya Imam Mahdi, ya tentu takkan mungkin Nabi Isa lalu mengambil posisi menjadi imam, ya dia harus menjadi makmum. Tidak ada di dalam Islam level apapun, setinggi apapun pangkat nabi ataupun rasul, kalau dia datang ke masjid atau datang mau beribadah terlambat, ya tetap dia jadi makmum. Dari mana Bapak tahu kalau dia datang terlambat? Nah ini Jadi turunnya gini, terlambat. Nah, Kenapa bukan, bisa terlambat? ini Kenapa kan- Bapak ini bisa kan- tahu dia datang terlambat sholat subuh? Jadi begini, Datanya ada? Bapak kata bisa tunjukkan? terlambat. Bapak bisa tapi- tunjukkan data? Bapak bisa tunjukkan data? Saya ulangi lagi, saya di Enggak, begini loh saya tidak Pak. bisa Itu kan tunjukkan sholat data. subuh ya, on time sebenarnya, on Ya. time, ya. Ya. Kenapa harus terlambat dia datang? Ada alasan, Alasannya alasan apa? Pak. Alasannya Alasannya, artinya begini, ketika ada seorang pemimpin khalifah, tidak akan mungkin ada dualisme khalifah, Pak. Udahlah Pak Haji turun aja lah. Pak Haji istirahat ya. Nah, disinilah Bapak tidak. Alasannya gini, Bang Harusnya kan Fendi. objektif. Harusnya dengarkan dulu. pasangan Enggak akan perlu saya melupakan dengar itu bisa. takiyah. Bapak bertakiyah. Gini. Iya, Pak Bapak nggak Haji, punya dasar. Pak Haji tidak punya dasar, hanya asumsi. Jadi Isa itu terlambat karena dia masih belum selesai bunuhin babi, jadi maka dia telat. Oh. Kebanyakan babi yang dibunuh-bunuhin, maka dia telat. Enggak, Jadi enggak itu begitu, kayaknya. enggak begitu. Oh bukan ya? Enggak mungkin Bisa saja Sebentar. misalnya kalau Allah mau sorry Pak Haji, saya mungkin gara-gara ini Pak Haji tidak mau dinaikkan ke komal-komal lain. Ya, karena Pak Haji cerita panjang lebar dari tadi Pak Haji cerita itu asumsi Bapak yang Bapak bawakan kepada kita, bukan data yang Bapak Haji bawakan. Ya, jadi kita minta maaf Pak Haji. Pak Haji kritislah terhadap iman saudara, jangan kritis terhadap iman orang. Ya, jangan mengkritisi agama orang, kepercayaan orang, sementara iman kita sendiri kita telan mentah-mentah apa yang kita dengar. Sehat selalu Pak Haji, semakin berkah di dalam
pekerjaan, di dalam ibadah, dan umur diberkati, dan diberkati Sebentar, kesehatan Pak. Pak Haji. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat luar biasa. Buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.